Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 Statistika, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dan juga perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eunika Nanda Putri dengan NIM 230 101 211 30071, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yogi Prabowo dengan NIM 230 101 211 20035. Yang ketiga ada Randy Rifai dengan NIM 230 101 211 20013. Yang keempat ada Maratu Solihah dengan NIM 230 101 211 20049. Yang kelima ada Zahidah Aulia Nur Afifah dengan NIM 230 101 211 30065. Yang keenam ada Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 230 101 211 20025. Dan yang terakhir ada Dadang Panggi Rahmat C dengan NIM 230 101 211 20005. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh anggota kelompok kami. Statistika uji Z. Uji Z biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan H0 diterima atau ditolak. Untuk data interval atau rasio, uji statistiknya menggunakan uji Z apabila sampel atau N lebih dari 30. Jadi uji Z ini biasa digunakan dalam penentuan sampel yang sampelnya itu besar. Uji Z bisa dirumuskan dengan Z0 sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, atau dalam keterangan Z0 itu menyatakan nilai Z hitung, X bar menyatakan rata-rata X, mu 0 sama dengan nilai yang dihipotesiskan, kemudian S simpangan baku, N jumlah anggota sampel. Selain itu, pada analisis data penelitian dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan rumus uji statistik parametrik untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang telah dihipotesiskan. Kemudian, dalam menghipotesiskan data dilakukan uji Z. Adapun prosedur manual menggunakan uji Z adalah yang pertama, membuat hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian. Kemudian yang kedua yaitu membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Lalu yang ketiga menentukan taraf signifikan atau alfa yaitu sebesar 5%. Kemudian yang keempat menghitung nilai Z hitung dengan rumus sama seperti tadi yaitu Z0 sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Kemudian yang kelima yaitu menghitung nilai Z tabel. Yang keenam menentukan kaidah pengujian hipotesis yaitu dengan jika min Z tabel kurang dari Z hitung, maka H0 diterima. Kemudian jika min Z tabel lebih dari Z hitung, maka H0 ditolak. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan berdasarkan kriteria pengujian. Untuk dapat menyelesaikan persoalan uji Z, satu pihak perlu diperhatikan beberapa uraian berikut. Penentuan hipotesis untuk uji dua arah bisa disimak sebagai berikut, dan juga ada rumus statistik uji Z. Titik krisis digunakan untuk menentukan titik yang digunakan untuk menolak atau menerima suatu hipotesis. Titik uji dua arah adalah min ZA per 2 dan ZA per 2. Titik kritis uji satu arah, min ZA untuk H1 mu kurang dari mu 0 dan ZA untuk H1 banding mu lebih dari mu 0. Kesimpulannya, dalam menarik kesimpulan, perhatikan hal berikut. Keputusan uji dua arah yaitu tolak H0 terdapat Z hit kurang dari Z tabel atau Z hit lebih dari Z tabel. Keputusan untuk uji satu arah untuk H1 mu kurang dari mu 0, terima H0 jika Z hit kurang dari Z tabel minus Z tabel. Untuk H1 mu lebih dari mu 0, tolak H0 jika Z hit kurang lebih dari Z tabel. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian uji T sampel independen.
Uji T sampel independen merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan min antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Menurut pendapat dari Ibrahim dan Suwardiman 2014 yang menyatakan bahwa uji T independen digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dua kelompok. Kasus yang diuji bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel T-Staden. Menurut pendapat dari Khurun dan Asyik 2019 yang menyatakan bahwa uji T digunakan untuk mengetahui kemampuan dari variabel independen secara individu dalam menjelaskan perilaku variabel independen. Untuk uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu diantaranya datanya berdistribusi normal, kemudian kedua kelompok data independen atau bebas, dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Kemudian fungsi dari uji T independen yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, kemudian untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Untuk rumus pengujian dari uji T sampel independen, cara perhitungan manual ada dua formula atau rumus uji T independen, yaitu uji T yang variannya sama dan uji T yang variannya tidak sama. Untuk varian sama menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan XA dikurangi XB dibagi SP akar dari 1 dibagi NA ditambah 1 dibagi NB, di mana SP yaitu SP pangkat 2 sama dengan NA dikurangi 1 kali SA pangkat 2 dikurangi NB dikurangi 1 dikali SB pangkat 2 dibagi NA ditambah NB dikurangi 2. Sedangkan untuk varian yang tidak sama menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan X bar A dikurangi X bar B dibagi akar dari SA di pangkat 2 dibagi NA ditambah SB pangkat 2 dibagi NB. Nah, untuk menentukan apakah varian sama atau beda, maka menggunakan rumus sebagai berikut, di mana F sama dengan SA pangkat 2 dibagi SB pangkat 2, di mana DFA sama dengan NA dikurangi 1 dan DFB sama dengan NB dikurangi 1. Apabila nilai P lebih dari alfa maka variannya sama, namun bila nilai P kurang dari alfa berarti variannya berbeda. Dengan keterangan XA sama dengan rata-rata kelompok A, XB sama dengan rata-rata kelompok B, SP sama dengan standar deviasi gabungan, SA sama dengan standar deviasi kelompok A, SB sama dengan standar deviasi kelompok B, NA sama dengan banyaknya sampel di kelompok A, NB sama dengan banyaknya sampel di kelompok B, dan DF sama dengan NA ditambah NB dikurangi 2. Demikian pemaparan dari materi uji T independen. Baik, di sini sudah ada contoh soal mengenai ujian dua pihak, yaitu contohnya sebagai berikut. Perusahaan beras PT Makmur Sentosa mengeluarkan laporan bahwa rata-rata produksinya sebesar 30 ton per tahun. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan sebuah pengujian apakah pernyataan dari PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya. Kemudian sebagai alat penguji diambil sampel penelitian sebanyak 60 dan diperoleh rata-rata produksinya 25 ton dengan standar deviasi 10 ton. Hitunglah apakah pernyataan dari peningkatan produksi PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya apabila menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Untuk menjawab persoalan tersebut, langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis dan formulasinya.
Yang didapat H0 atau mu itu 30 ton. H1 atau mu tidak sama dengan 30 ton. Kemudian langkah yang kedua itu menentukan taraf nyata atau alfa. Yang didapat alfanya tadi 5% dan didapat itu 0,05. Langkah yang ketiga yaitu menentukan uji statistik dengan rumus Y sama dengan X bar kurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N, sehingga didapat yaitu 25 kurangi 30 dibagi 10 dibagi akar 60 didapat yaitu negatif 5 dibagi 1,291 dan Z-nya itu didapat negatif 3,873. Untuk Z alfa dibagi 2 sama dengan plus minus 1,96. Ini didapat A-nya itu 0,05 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,025. Nah, 0,025 jika dilihat di tabel itu hasilnya yaitu plus minus 1,96. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah keputusan. Karena ini uji Z dua pihak, maka grafiknya juga ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jika dilihat Z-nya tadi negatif 3,873, ini artinya di sebelah kiri yaitu ini negatif 1,96, ini ditolak H0 sehingga H1-nya itu diterima dan mengambil keputusannya yaitu H1 atau mu itu tidak sama dengan 30 ton. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 23011 211200025 dari kelompok 1 statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan uji Z satu pihak. Di dalam soal tertulis bahwa pupuk urea mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk butiran dan bentuk tablet. Nah, bentuk butiran itu lebih dulu ada, sedangkan bentuk tablet itu hanya bentuk baru atau baru ada. Nah, diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea butiran rata-rata 4,0 T per ha. Nah, seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik daripada urea butiran. Kemudian, ia melakukan penelitian dengan ulangan N sama dengan 30 dan hasilnya sebagai berikut. Menjawabnya hasil gabah padi dalam T per ha. Nah, datanya itu ada 4,0, 5,0, 6,0, 4,2, 3,8, 6,5, 4,3, 4,8, 4,6, 4,1, 4,9, 5,2, 5,7, 3,9, 4,0, 5,8, 6,2, 6,4, 5,4, 4,8, 4,9, 5,1, 4,8, 4,6, 4,2, 4,7, 5,4, 5,4, 5,8, 3,9, 4,7. Hipotesis itu terdiri atas simbol HO banding sama dengan artinya rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea pupuk urea tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. HA lebih besar itu artinya rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet lebih tinggi dari padi yang dipupuk dengan urea butiran. Analisis. Dalam analisis terdapat 4,0 T per H terus sama dengan 4,9 T per H. S-nya itu sama dengan 0,78 digunakan sebagai estimasi sigma. Z hit sama dengan dalam kurung YT dikurangi YB per sigma per akar N sama dengan dalam kurung 4,0 sama dengan dikurang 4,9
per dalam kurung 0,78 per akar 30 sama dengan hasilnya yaitu min 6,4286. Z tabel sama dengan ZA sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. Kriteria pengambilan kesimpulan. Nah, cara menyimpulkannya adalah jika Z hit itu lebih kecil daripada Z tabel, maka terima HO. Terus jika Z hit itu lebih besar sama dengan Z tabel, maka tolak HO alias terima HA. Kesimpulannya, jadi karena harga Z hit sama dengan 6,4286 itu lebih besar harga Z tabel sama dengan 1,645, maka tolak H0 alias terima HA. Soal yang selanjutnya yaitu mengenai uji T sampel independen atau satu sampel. Dengan soal, seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata per hari jumlah kunjungan pasien adalah 20 orang. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kemudian diambil sampel random sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. Langkah pertama seperti tadi yaitu hipotesis. Hipotesis awal sama dengan 20 yaitu dengan arti tidak ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Hipotesis yang pertama atau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 20, artinya ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Langkah kedua adalah mencari titik kritis T pada alfa 0,05 dan didapat DF-nya 19, maka T tabelnya diperoleh 2,093. H0 ditolak bila T hitung lebih besar dari T tabel, yang angka T tabelnya yaitu 2,093, dan H0 diterima bila T hitung kurang dari T tabel. Lalu kita adalah uji T. T hitung sama dengan X min mu per S dibagi akar N, diperoleh 23 min 20 dibagi 6 per akar 20, dan hasilnya adalah 2,24. Karena nilai T hitungnya 2,24 itu lebih besar dari T tabel yang hanya 2,093, maka hipotesis awal ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Selanjutnya, soal mengenai uji T dua sampel berpasangan atau bisa disebut soal uji T dengan sampel dependen. Data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat captoril dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien tersebut dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran ada sebagai berikut. Nah, ini adalah data sebelum dan ini data sesudah. Cara yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Ada hipotesis awal atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau HA. H0 sama dengan 0 yaitu mengartikan tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian captopril.
Lalu HA berarti HA yang tidak sama dengan 0 berarti ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan captopril dibanding sebelum diberikan obat. Langkah yang kedua yaitu statistik uji. Uji T 2 sampel berpasangan, uji T independen. Diperoleh perhitungannya, ini adalah hasil sampelnya yaitu min 35, min 36, min 30 dan seterusnya. Ini diperoleh dari sampel sesudah dikurangi sebelum dan didapat rata-rata minus 17,2 dan didapat S-nya atau standar deviasinya adalah 23,62. Tadi dari standar deviasi dilihat pada tabel T pada DF adalah 19. Setelah dilihat pada tabel, T menunjukkan 2,302 diperoleh nilai P-nya kurang dari 0,0253. Lalu dapat diputuskan dengan alfa 0,05, maka alfa yang kurang dari nilai P sehingga hipotesis awalnya ditolak. Kesimpulannya, tekanan darah sistolik setelah pemberian captopril terbukti bermakna atau signifikan berbeda dibandingkan sebelum pemberian captopril. Pada penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya uji Z itu digunakan untuk interval atau rasio. Nah, pada uji statistiknya menggunakan uji Z itu apabila N lebih besar daripada 30. Sedangkan pada uji T itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada uji T independen yang merupakan uji parametrik digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Nah, dan yang kedua itu adalah uji T dependent yang merupakan jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.